Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang penuh berkah ini. Hujan turun rintik-rintik. Allah masih memberikan anugerah dan nikmat kepada kita. Saat ini saya berada di Masjid At-Taqwa Universitas Pancasila. Masjid yang megah, masjid yang besar, menampung jamaah. 2 lantai. Lantai bawah untuk aula, berbagai kegiatan sosial, masyarakatan, kegiatan-kegiatan akademik, pernikahan, dan lain sebagainya. Dan lantai 2 untuk kegiatan ibadah ritual, pengajian, taklim, dan lain sebagainya. Sungguh orang Islam itu sangat diperintahkan untuk rutin mendatangi masjid, dikarenakan masjid ini adalah rumah ibadah bagi orang Islam. Paling tidak 5 kali sehari orang Islam itu hendaknya bisa mendatangi masjid dalam rangka untuk menunaikan sholat 5 waktu berjamaah di masjid di awal waktu. Kalau memang tidak bisa juga, ya mungkin paling tidak waktu subuh lah. Kalau dirasa zuhurnya, asarnya sedang dalam berbagai kegiatan, walaupun sebenarnya masih bisa disiasati untuk bisa datang ke masjid ya. Kalau maghribnya, isanya lagi dalam perjalanan sehingga tidak sempat ke masjid, maka paling tidak sholat subuh. Alasan apa lagi subuh untuk tidak ke masjid, padahal sedang tidak dalam aktivitas, kegiatan, pekerjaan dan sebagainya. Tinggal masalahnya kemauan yang keras dan sungguh-sungguh untuk bangun subuh. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Laith As-Samarqandi, bab tentang memakmurkan masjid, di sana Imam Abu Laith menyampaikan bahwasannya orang Islam dengan masjid itu seperti ikan dengan air. Kita sama paham, sama tahu bagaimana ikan hubungannya dengan air. Ikan tidak akan bisa hidup ketika dia lepas dari air tempat tinggalnya. Ikan akan mati ketika dia keluar dari air, dan dia akan bisa hidup senang, berenang-renang, kesana kemari riang gembira ketika berada di dalam air. Maka Imam Abu Laith mengatakan orang Islam dengan masjid itu hendaknya seperti ikan dengan air. Jadi tidak terpisahkan. Kalau terpisahkan orang Islam dengan masjid, itu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, menimbulkan efek yang tidak baik bagi hidupnya di dunia dan di akhirat. Namun kelihatannya umat Islam hari ini
antara dirinya dengan masjid tidak seperti ikan dengan air ya. Tidak jarang kita temui umat Islam yang bahkan ke masjidnya itu ada yang seminggu sekali waktu dia menunaikan sholat Jumat. Bahkan ada yang lebih parah lagi, ke masjidnya hanya setahun 2 kali, yaitu waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi dia tidak lagi menjadikan masjid seperti ikan dengan air ya. Bahkan dia merasa panas, merasa tidak nyaman, merasakan sesuatu yang membuat dia ingin menjauh dari masjid. Dan ini tentu dikarenakan iman takwa di dalam dirinya yang bermasalah. Pemirsa yang berbahagia, di dalam Al-Qur'anul Karim di surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid. Tanda-tanda orang yang senantiasa hidupnya sangat berhubungan erat dengan masjid. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada 4 ciri orang yang memakmurkan masjid. Atau bisa juga kita katakan mungkin ya jadi 5 ya kalau didetailkan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ya, man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini kalau kita jadikan satu, berarti cirinya ada 4. Tapi kalau kita pisah iman kepada Allah dan hari akhir, maka cirinya menjadi 5. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang yang mereka beriman kepada Allah. Jadi ciri pertamanya adalah orang yang memakmurkan masjid itu dia beriman kepada Allah, karena memang ini masjid adalah rumah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini adalah rumah ibadah umat Islam. Umat Islam itu menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memakmurkan masjid Allah ini hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan beriman kepada yang lain, bukan beriman kepada gunung, bukan beriman kepada matahari, bukan beriman kepada bulan, bukan beriman kepada pohon kayu, bukan beriman kepada batu, bukan beriman kepada manusia, bukan beriman kepada selain Allah. Karena ini rumah ibadah umat Islam. Umat Islam hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Maka ciri pertama orang yang memakmurkan masjid adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ada iman di dalam dadanya, mungkin dia orang Islam, tapi dia tidak ada iman di dadanya, maka tentu dia tidak akan pernah mau datang beribadah dan memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi ciri pertamanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini syarat yang paling utama, menjadi pondasinya, karena kalau tidak beriman kepada Allah ya tidak akan ada keinginan sama sekali, tidak akan ada niat sama sekali untuk beribadah dan memakmurkan masjid. Jadi ini satu ciri yang paling utama yang menjadi pondasinya. Jadi kalau kita mengaku orang Islam dan beriman kepada Allah, maka kita pasti akan ingin ke masjid terus, minimal sehari 5 kali menunaikan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, atau beriman kepada Allahnya bermasalah atau sakit atau rusak, maka pasti dia tidak ada keinginan untuk ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah ini jadi ukuran nih. Jadi, bagi kita ukurannya, ketika kita tidak ada rasa keinginan untuk ke masjid, tidak ada rasa cinta dan peduli untuk memakmurkan masjid, maka itu berarti kita bermasalah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diperbaiki. Ya. Yang kedua, cirinya kata Allah adalah wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir. Ini sebenarnya satu paket ya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, maka dia pasti akan beriman akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Orang yang yakin dan percaya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan yakin dan percaya hidup di dunia ini hanya sementara, dan dunia alam semesta ini akan dihancurkan oleh Allah menjadi cerai-berai, dan kemudian kita semua akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Percayaan, keyakinan pada hari kiamat ini adalah satu hal yang sifatnya refleksi keimanan kepada Allah. Karena dia yakin dan percaya akan apa yang Allah informasikan. Dunia tidak selama-lamanya, dunia tidak abadi, dan yang abadi itu adalah alam akhirat. Maka nanti kita semua akan dibangkitkan melalui proses datangnya hari kiamat. Hari ini semakin banyak orang-orang yang mendustakan akan datangnya hari kiamat. Ya. Silakan saja, tapi justru nanti mengerikannya adalah kalau ternyata memang hari kiamat itu ada, dan memang sebenarnya ada. Kalau orang Islam yang beriman kepada Allah pasti percaya dan yakin menerima hari kiamat itu ada. Tapi taruhlah misalnya kita tidak bicara pada konteks iman kepada Allah. Kalau ada dua pilihan antara ada hari kiamat, hari akhir, dan tidak ada hari akhir, maka ketika seseorang memilih untuk dia percaya akan ada hari akhir, hari kiamat, ya, lalu ternyata ada, dia selamat. Pun kalau nanti tidak ada hari kiamat, ya nggak ada masalah, karena dia tidak menjadi problem karena dia percaya pada adanya hari kiamat. Tapi justru problem adalah ketika memilih yang kedua, dia tidak percaya padanya tidak adanya hari kiamat, lalu ternyata hari kiamatnya ada. Ini apes, ya, ini belangsak nasibnya. Kenapa? Karena dia hidup di dunia tanpa mempersiapkan bekal untuk hari kiamat. Nggak taunya ada. Aduh, sungguh sengsara nasibnya. Tapi orang beriman, orang Islam itu diajarkan harus percaya, harus beriman akan adanya hari kiamat, dan itu bagian dari rukun iman. Nah, jadi ciri orang yang kedua yang memakmurkan masjid Allah
adalah dia beriman pada hari kiamat. Di hari kiamatlah semua akan dihisab. Ketidakadilan akan ditegakkan oleh Allah di hari kiamat. Ya, itu pentingnya ada hari akhir, karena Allah akan menjadi hakim yang paling agung, hakim yang paling adil untuk menegakkan semua ketidakadilan yang terjadi di kehidupan manusia di bumi ini. Ciri yang ketiga, kata Allah, orang yang mau memakmurkan masjid Allah adalah wa aqamas shalah, yaitu orang yang menegakkan salat, mendirikan salat. Ya, jadi dengan landasan beriman kepada Allah, karena dia percaya Tuhannya adalah Allah yang menghidupkan, mematikan dia, yang memberi dia rezeki, ya, yang mengatur alam raya jagat semesta ini. Kemudian dia percaya nanti dia akan dibangkitkan di hari akhir, dia akan diperhitungkan amal-amalnya, maka dia mendirikan salat, wa aqamas shalah. Dia menjalankan salat 5 waktu. Ya, karena memang masjid itu dibuat untuk beribadah kepada Allah. Masjid itu dibuat untuk menyembah Allah, makanya disebut Baitullah, rumah Allah. Maka ibadah yang paling baik, yang paling sempurna untuk orang Islam adalah salat. Dan salat yang paling baik, yang paling sempurna bagi umat Islam tempatnya adalah di masjid. Maka ciri orang yang memerlukan masjid yang ketiga adalah wa aqamas shalah, dia mendirikan salat di masjid. Jadi salatnya di masjid. Ketika sibuk sekalipun diatur jadwalnya. Ya, bagaimana ketika akan datang waktu salat, itu pekerjaan-pekerjaannya dituntaskan dulu atau ditunda sebentar. Ya, ketika sudah terdengar panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka masjid menjadi tempat yang paling dia inginkan untuk sujud dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi yang laki-laki. Ya, perintah bagi kaum laki-laki sholat di masjid itu sangat keras. Ya, dalam satu hadis Nabi pernah menyampaikan, andai kata boleh, akan aku perintahkan Bilal untuk azan, lalu akan aku periksa di setiap rumah, kalau masih ada laki-lakinya akan aku bakar rumah itu. Coba, ya nggak boleh sama Allah disuruh bakar, nggak boleh. Ya, karena Islam tidak memaksakan, tidak boleh dibakar. Tapi ini hadis menggambarkan laki-laki itu perintah sholat di masjidnya sangat kuat dan keras. Bahkan sahabat Nabi yang matanya buta saja, ketika minta izin diberikan keringanan tidak ke masjid sholat 5 waktu karena butanya, Nabi bertanya, kamu dengar azan tidak? Dengar ya Rasulullah. Oh kalau begitu datang ke masjid. Ya, teman-teman ini yang matanya nggak buta, yang tidak sakit, yang tidak ada uzur, ke masjidnya malas. Apa nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Padahal sholat di masjid ini pahalanya berlipat-lipat ganda. Berangkat dari tempat kantor kerja kita, dari rumah kita, dari ruang kita menuju masjid dalam kondisi berwudu, itu diangkat 1 derajat setiap langkah kakinya, digugurkan 1 dosa setiap langkah kakinya menuju masjid. Belum lagi ketika sholat berjamaah di awal waktu di masjid, pahalanya dilipat gandakan 27 kali lipat, derajatnya lebih tinggi dibandingkan sholat sendirian yang tidak khusyuk. Ketika berjamaah di cover itu dengan imamnya dan bersama-sama, subhanallah. Kalau sholat sendirian kan sering tidak khusyuk kita. Ya, ingat dengan berbagai janji-janji kita, ingat dengan barang-barang kita, ingat dengan segala hal yang duniawi tiba-tiba muncul. Tapi kalau sholat berjamaah, maka kita menjadi fokus berjamaah dan akan saling mengisi karena berjamaah itu. Jadi ini ciri yang ketiga ya.
menegakkan sholat. Ya, orang yang memerlukan masjid ini karena dia beriman kepada Allah. Allah memerintahkan sholat 5 waktu, maka dia sholat di masjid. Ya, masalahnya sudahlah gak ke masjid, sholatnya juga diulur-ulur waktunya, akhirnya bahkan ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini buruk sekali. Ya, hati-hati orang Islam yang suka meninggalkan sholat karena sengaja, karena malas, karena tergoda oleh hawa nafsu. Ini dosanya berat. Ya. Ini yang ketiga. Dan ciri yang keempat, kata Allah di dalam ayat ini adalah yaitu wa ataz zakah. Dia menunaikan zakat. Nah, jadi setelah dia menunaikan sholat 5 waktu, yang ini konteksnya adalah hablum minallah, hubungan ritual, ya, yang sifatnya vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang memakmurkan masjid itu dia lanjutkan dengan wa ataz zakah, dengan membayar zakat, ya, dengan berinfak sedekah. Sifatnya ini bukan lagi vertikal hablum minallah, tetapi horizontal hablum minan nas. Karena ketika kita sholat berjamaah di masjid, kita itu sholat bersama saudara-saudara kita yang lain, yang mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, berasal dari kondisi status sosial yang berbeda, berasal dari kondisi ekonomi yang berbeda, ya, yang mereka masing-masing punya problematika masalah hidup, yang diantaranya masalah ekonomi. Maka orang yang mememerlukan masjid Allah, dia akan menyisihkan sebagian rezekinya untuk berzakat, yang zakat ini atau berinfak sedekah dikelola oleh masjid. Jadi masjid mengetahui siapa saja jamaah yang ada di masjid itu, siapa saja jamaah tetapnya, siapa saja orang-orang yang memang menjadi anggota jamaah sholat di masjid tersebut, bagaimana kondisi ekonominya, bagaimana kondisi keluarganya. Nah, itu diketahui, dan kemudian masjid punya peran untuk membantu masalah ekonomi para jamaah masjid. Ini tanggung jawab kita bersama, ya, apalagi kondisi ekonomi seperti sekarang dengan berbagai macam masalah pasca Covid, resesi. Maka banyak saudara-saudara kita umat Islam yang punya masalah ekonomi, dan kita melalui masjid membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Ada satu ungkapan yang perlu kita cermati, ya. Dikatakan bahwasanya kadal fakru ayakuna kufron, ya. Terkadang orang yang miskin itu, kekurangan harta, mendekati kepada kekafiran, ya. Jadi karena kondisi ekonomi yang sulit, kondisi ekonomi yang terbatas, kalau tidak kuat menjaga iman takwa, dia bisa menggadaikan imannya itu pindah agama, karena terbujuk rayu oleh orang-orang di luar agama Islam yang ingin memanfaatkan kesempitan ekonomi mereka. Dan kalau itu sampai terjadi, itu berarti kita punya peran tanggung jawab di sana. Kok sampai saudara kita yang sholat di masjid ini pindah agama gara-gara kesulitan ekonomi, gara-gara tidak bisa menghidupi keluarganya, gara-gara tidak bisa membayar SPP sekolah anak-anaknya, gara-gara tidak bisa bayar listrik. Na'udzubillah, ini bahaya. Maka tunaikan zakat, infak sedekah, hablum minan nas, berbagi kepada orang-orang yang memang mereka taat ibadah kepada Allah, orang-orang yang selalu datang ke masjid meminta kepada Allah. Ini bantu. Orang miskin itu ada 2 jenisnya, ada 2 modelnya. Ada orang miskin yang dia memperlihatkan kemiskinannya, lalu dia meminta-minta.
Ada orang miskin yang dia tidak memperlihatkan kemiskinannya dan dia menyembunyikan, tidak meminta-minta. Dia punya ifah, punya harga diri. Maka kita bantu kedua-duanya ini. Kita bantu kedua-duanya. Karena mereka adalah saudara kita yang sama-sama beribadah ke masjid. Jadi kalau ada orang-orang yang datang ke masjid minta bantuan ekonomi, kehabisan ongkos, berbagai keperluan, dan masjid punya anggarannya, itu dialokasikan saja. Tinggal bagaimana diatur mekanismenya supaya tidak terjadi kebohongan. Tapi jangan diusir, ya, jangan justru tidak dikasih, tapi diatur bagaimana mekanismenya, ya, supaya tetap keluar bantuan itu, tetapi juga tepat sasaran. Nah, ini ciri yang keempat, yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan ciri yang kelima, yang terakhir adalah walam yahsya illallah, yaitu dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ciri yang kelima ini adalah ciri orang-orang yang dia memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut nanti apa yang dia kerjakan di dunia ini akan dihisab, dan ternyata dihisabnya itu banyak dosanya. Dia takut kalau ternyata amal-amalnya tidak mencukupi. Dia takut kalau ternyata perbuatannya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena dia takut kepada berbagai hal-hal yang buruk yang akan menimpanya, yang bisa mendatangkan murka dan azab Allah, maka dia datang ke masjid, dia memakmurkan masjid, ya. Jadi takut kepada Allah ini tidak instan, harus dipupuk, harus diproses, ya. Di antara caranya adalah dengan menuntut ilmu agama. Dengan menuntut ilmu agama kita akan semakin paham apa hak dan kewajiban kita sebagai umat Islam, apa yang harus kita penuhi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga muncul rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu bukan menghindar, tapi takut kepada Allah semakin mendekat dengan cara beribadah kepada Allah. Takut kepada Allah dimanifestasikan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk sholat 5 waktu, dalam bentuk ya, zikir, dalam bentuk membaca Al-Quran, dalam bentuk amal-amal ibadah ritual. Jadi takut kepada Allah bukan menjauh dari Allah, takut kepada Allah semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini ciri yang kelima. Dia hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada atasan, bukan takut kepada makhluk. Dia hanya takut kepada Allah, karena dia sadar betul segala sesuatu itu bisa terjadi dan menimpa dirinya jika Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, walaupun seluruh makhluk, seluruh jin dan manusia bersatu padu untuk mencelakakan kita, tapi kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk, seluruh jin dan manusia berkumpul berhimpun agar kita tidak terkena sesuatu, tapi kalau Allah berkehendak kita kena, pasti kena. Maka yang harus ditakut itu hanyalah Allah, bukan yang lain, ya. Ini adalah dampak dari iman kepada Allah tadi, sebagai ciri yang pertama, ya. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan ya, kalau 5 perkara, 5 ciri ini ada dalam diri kita, semoga mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mendapat petunjuk, ya. Subhanallah. Jadi orang yang senantiasa memakmurkan masjid Allah dengan 5 ciri tadi, maka hidupnya akan selalu dalam petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya akan selalu selamat karena dibimbing, diarahkan oleh Allah. Karena dia terus 5 waktu menjaga ya, hubungannya dengan Allah, dengan ke masjid, ya. Dia terus ya, menjalin
aktivitas ibadah melalui sholat, melakukan hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk berbagi, dan dia hanya takut kepada Allah di alam semesta ini, ya, maka dia akan selalu mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Pemirsa yang berbahagia, ya, ada satu hadis yang memberitahukan kepada kita bahwa nanti di padang mahsyar itu kejadiannya, ya, sangat mencekam. Matahari sangat dekat dengan kepala kita, keringat bercucuran. Kondisinya sangat menakutkan di padang mahsyar. Tetapi ternyata Nabi mengatakan pada saat itu ada 7 kelompok manusia yang mendapat naungan dari Allah di padang mahsyar, di saat tidak ada naungan selain dari naungan Allah, ya. Dan salah satu dari 7 kelompok itu adalah, ya, ar-rajul mu'allaqun fil masajid, ya, yaitu seorang manusia, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi dia selalu rindu dan cinta, ingin ke masjid, beribadah di masjid. Dia selalu rindu dan cinta bagaimana masjid ini bisa makmur, bagaimana masjid ini bisa hidup, ya, diminati oleh umat Islam untuk datang dan beribadah di dalamnya. Orang-orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid dimanapun dia berada, yang dia cari adalah masjid, maka orang ini nanti akan dapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita, para pemirsa, saya akan mendapat naungan dari Allah di padang mahsyar karena kecintaan kita untuk menghidupi dan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit paparan tentang orang-orang yang memuliakan masjid. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa senantiasa mendatangi masjid untuk sholat 5 waktu. Terima kasih. Al-Fakir Muhammad Rubiul Yatim, Masjid At-Taqwa, Universitas Pancasila, tanggal 17 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.